Patrick Kluivert langsung fokus ke berlatihan timnas di Arab Saudi setelah para pemainnya tiba untuk memenuhi panggilan negara. Sosok Ole Romeni langsung singgung soal gangguan non-teknis menjelang skuad Garuda tampil di putaran keempat di Arab Saudi. Kejutan Emil Audero yang langsung muncul menjelang official training skuad Garuda menuju laga perdana di putaran keempat kontra tim tuan rumah Arab Saudi dan juga timnas Irak. Ramai soal Federasi Sepak Bola Malaysia yang akhirnya terbukti melakukan pemalsuan dokumen ke-7 pemain. Video momen keseruan para pemain timnas yang sudah berkumpul di Arab Saudi kini menarik perhatian. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Striker andalan timnas Indonesia yaitu Ole Romeni kini menunjukkan optimis yang tinggi menjelang pertandingan krusial melawan tim tuan rumah Arab Saudi. Di sini Ole Romeni mengaku sudah memperkirakan akan adanya potensi faktor non-teknis yang merugikan. Akan tetapi ia mengingatkan bahwa skuad Garuda harus mengabaikan gangguan tersebut dan harus tetap fokus sepenuhnya ke pertandingan. Timnas Indonesia bisa disebut tergabung di grup yang sulit karena harus bermain bersama tim tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Demi mengamankan tiket lolos langsung ke Piala Dunia di tahun depan, maka skuad Garuda wajib keluar sebagai juara grup, di mana perjalanan timnas Indonesia akan dimulai dengan menantang tim tuan rumah Arab Saudi. Baru kemudian meladeni tekad timnas Irak untuk mencapai target yang sama. Menghadapi tim tuan rumah tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas Indonesia. Akan tetapi sosok Ole Romeni memilih untuk tidak gentar. Pemain Oxford itu menyatakan bahwa dirinya percaya diri untuk menatap laga tersebut karena skuad Garuda memiliki kualitas yang memadai. Apa yang Tom bilang benar, ini 11 lawan 11, rumputnya hijau, dan apapun bisa terjadi, kata sang striker. Kami harus betul-betul fokus pada permainan kami sendiri dan lakukan hal kami punya kualitas, tambahnya. Meyakinkan. Ole Romeni secara spesifik menyinggung bahwa tantangan terbesar yang akan dihadapi timnas Indonesia adalah faktor non-teknis, mengingat Arab Saudi berstatus sebagai tim tuan rumah. Namun demikian, ia mengingatkan kepada rekan setimnya bahwa hal terpenting adalah fokus menampilkan yang terbaik di dalam pertandingan dan tidak terpengaruh ke hal di luar lapangan. Masalahnya, tentu ini di Arab Saudi, dan mungkin hal-hal di luar sepak bola bisa mempengaruhi pertandingan. Akan tetapi kami tidak boleh fokus ke situ. Itu tidak akan membantu, sambung oleh Romeni. Jadi kami harus masuk ke pertandingan itu dengan 100% percaya diri. Itu saja yang kami butuhkan. Dan tidak ada yang lebih bisa kami lakukan, tambah sang striker. Kekhawatiran akan faktor non-teknis ini memang semakin kuat setelah AFC menunjuk wasit asal Kuwait untuk memimpin pertandingan tersebut, di mana penunjukan wasit dari negara tim Timur Tengah seperti Arab Saudi dinilai kurang ideal. Dalam hal ini, PSSI sudah melayangkan surat protes kepada AFC dan FIFA agar wasit yang ditunjuk berasal dari negara yang netral. Namun sayangnya, surat protes tersebut tidak direspons apa-apa. Dengan kondisi yang seperti ini, maka betul kata Ole Romeni, di mana skuad Garuda harus fokus ke permainan dan tidak merespon terlalu mendalam soal non-teknis yang akan dan sudah terjadi. Dan kini tugas sebagai penggemar adalah mendukung dan mendoakan yang terbaik bagi skuad Garuda agar nantinya tim Merah Putih bisa mendapatkan hasil kemenangan di 2 laga krusial ini. Tentunya dukungan dan doa dari 286,7 juta jiwa masyarakat Indonesia diharapkan bersatu untuk kemenangan skuad Garuda ini. Kiper andalan timnas Indonesia yaitu Emil Audero kini dipastikan absen di laga lanjutan putaran keempat. Pemain kelahiran Mataram itu mengalami cedera yang memaksanya batal untuk bergabung ke skuad asuhan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi 2 lawan tangguh yaitu Arab Saudi dan juga Irak di jeda internasional ini, di mana kedua laga tersebut menjadi penentu penting bagi peluang skuad Garuda untuk melangkah ke Piala Dunia di tahun depan. Sosok Emil Audero sejatinya masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda. Namun kondisi fisik yang tidak memungkinkan membuatnya harus menepi sementara dari lapangan hijau. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Emil Audero menyampaikan pesan menyentuh kepada para pendukung timnas Indonesia dan juga ke skuad asuhan Patrick Kluivert, di mana ia mengumumkan secara langsung bahwa dirinya tidak dapat bermain karena cedera yang dialaminya. Untuk semua fans Indonesia, sayangnya saya harus absen karena cedera. Itulah sepak bola, itulah hidup, tulis Emil Audero di unggahan story Instagramnya.
Ia pun menambahkan bahwa dirinya berharap bisa membantu rekan-rekannya untuk mencapai mimpi bersama. Meskipun kini hanya bisa mendukung dari jarak jauh, saya yakin mereka akan memberikan segalanya untuk membuat kita semua bahagia dan bangga. Terima kasih atas pesan-pesan baik kalian. Sampai jumpa lagi. Tulis Emil Audero, menutup pesan dengan emoji hati dan bendera merah putih. Ya, absennya Emil Audero tentu menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda yang tengah berada di momentum positif. Namun kini Patrick Kluivert tetap memiliki beberapa opsi penjaga gawang lain untuk mengisi posisi tersebut, di mana pelatih asal Belanda itu kini bisa mengandalkan sosok Martin Paes, Nadio Argawinata, Reza Arya, dan juga bisa Hernando Ari untuk menjaga gawang tim Merah Putih. Ya, dalam hal ini tentu persaingan di sektor kiper dipastikan akan ketat menjelang laga krusial kontra Arab Saudi dan Irak ini. Sebab para penjaga gawang yang dipanggil sama-sama memiliki kemampuan yang bisa diandalkan oleh Patrick Kluivert. Pihak FIFA kini akhirnya membongkar bukti Malaysia yang memalsukan asal-usul pemain naturalisasinya, di mana bukti tersebut diperoleh setelah FIFA melakukan investigasi. Ya, dilansir oleh Detik Sport, FIFA merilis hasil investigasi terkait pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia tersebut pada Senin kemarin, di mana FIFA menunjukkan bahwa asal-usul ketujuh pemain Malaysia itu rupanya dipalsukan, di mana ketujuh pemain itu awalnya diklaim punya kakek dan nenek yang berasal dari Malaysia. Sosok pemain seperti dari era Garces, Ogadu, Mashuka, Figueiredo, Iraurgui, dan Serrano itu disebut berasal dari kakek atau nenek yang lahir di Malaysia. Namun FIFA kemudian mendapatkan laporan soal kelayakan pemain naturalisasi untuk Eraka, Holgado, Machuca, Iraurgui, dan juga Serrano. Pengaduan resmi terkait alasan untuk percaya bahwa beberapa pemain kelahiran asing tidak memenuhi syarat untuk mewakili tim nasional sepak bola Malaysia. Kedatangan mereka di Malaysia dan dimulainya mereka bermain untuk klub lokal terjadi relatif baru-baru ini. Proses naturalisasi dan debut internasional mereka terjadi dalam rentang waktu yang dipertanyakan dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas proses tersebut. Tulis dalam laporan FIFA itu, ya FIFA lantas melakukan penyelidikan lewat komite disiplinnya untuk mencari tahu, dan hasilnya FIFA mendapatkan salinan akta kelahiran asli yang memperlihatkan kakek dan nenek pemain tersebut tidak ada yang berasal dari Malaysia. Dalam pernyataannya, FIFA membuktikan klaim Malaysia soal nenek Eraka misalnya, Maria Belén Concepción Martin, ternyata lahir di Santa Cruz de la Palma, Spanyol. Dengan dokumen yang diterima itu, Komite Disiplin FIFA memastikan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia sudah memalsukan dokumen asal-usul pemain naturalisasinya. Berdasarkan bukti yang ada, Sekretariat dengan yakin dapat menetapkan bahwa dokumen yang diajukan FAM adalah palsu dan bahwa para pemain telah menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk menghindari dan melanggar peraturan FIFA yang berlaku guna memenuhi syarat untuk mewakili tim FAM. Tulis FIFA. Ya, setelahnya, FIFA langsung menggelar proses disiplin dan akhirnya menjatuhi sanksi ke pihak FAM dan juga ketujuh pemain tersebut, di mana FAM diduga melakukan pelanggaran pada pasal 22 Kode Disiplin FIFA soal naturalisasi. Dalam hal ini, pihak FAM kemudian merilis pernyataan resmi dan kembali mengajukan banding atas laporan investigasi FIFA itu. Beberapa pemain timnas Indonesia kini sudah tiba di Arab Saudi menjelang mengarungi dua laga grup B putaran keempat mendatang, di mana dua pemain terbaru yang mendarat di Arab Saudi adalah pesepak bola yang merumput di Eredivisie, yaitu Justin Hubner dan juga Maro Zylstra. Hal itu tepatnya pada Senin dini hari tadi, waktu Indonesia Barat. Mengutip dari akun Instagram IRAI Football Gallery, tampak Justin Hubner dan juga Maro Zylstra dikerubungi supporter timnas Indonesia yang telah menunggu di bandara di Arab Saudi. Kemudian tidak lama disusul dengan kedatangan sosok kiper skuad Garuda yaitu Martin Paes di bandara yang sama. Uniknya, di saat supporter timnas Indonesia menunggu kedatangan pemain kesayangannya, tampak terlihat fans skuad timnas Irak juga melakukan hal yang sama. Ya, sekadar diketahui bahwa banyak pula pemain timnas Irak yang merumput di Eropa seperti halnya personel timnas Indonesia. Direncanakan semua pemain timnas Indonesia memang akan tiba di Arab Saudi hari ini, seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Rognar, Calvin Verdong, Miliano Jonathans, hingga Kevin Dick, di mana pemain-pemain yang mendarat hari ini karena masih disibukkan dengan agenda klub masing-masing dan para pemain sudah melewati jadwal pertandingannya sebelum memenuhi panggilan negara. Ambil contoh seperti Kevin Dick, di mana tepat pada dini hari tadi ia bermain full bersama klubnya. Lalu Rognar Oratmangoen juga bermain 17 menit di saat FC Vidender kalah 2-1 dari sang lawan. Sosok Miliano Jonathans juga bahkan menunjukkan kelasnya semalam sebelum bergabung ke skuad Garuda, di mana ia bermain 45 menit dan Miliano Jonathans juga berhasil mencetak 1 assist di saat klubnya kalah tipis 2-3 dari Feyenoord. Harapannya setelah berhasil mencetak assist perdananya di musim ini, semoga saja hal itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang memperkuat skuad Garuda. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.